Beberapa hari belakangan, Jakarta dilanda banjir gede-gedean. Jujur aja, gue tuh ngerasa kita terlambat. Ya paling nggak terlambat 5-7 tahun buat ngatasin masalah banjir ini. Coba lu bayangin aja, kalau aja dulu nih kita nggak terlalu banyak debat kusir soal gimana masalah banjir ini harus diatasin. Apa pakai cara normalisasi sungai atau cara naturalisasi sungai? Kalau aja waktu itu Pemprov Jakarta bisa langsung kerja nih, satset nih, apapun sistem yang dipilih. Pasti hasil dari kerja itu bisa, udah kerasa sekarang, apalagi manfaatnya. Pasti, sekarang itu udah ada lah dampaknya. Ya walaupun mungkin belum bener-bener bisa tuntas ya, tapi pasti banjir sekarang tuh udah jauh lebih baik dan lebih berkurang lah. Ya itu perasaan gua aja sih sekarang. Kalau ngelihat dari perjalanan politik sama pemerintahan di Jakarta selang waktu 10-15 tahun terakhir lah. Dan sekarang, apa yang mestinya udah kita lakuin 7-5 tahun lalu buat ngatasin masalah banjir. Dan ini baru bisa kita lakuin sekarang, waktu Jakarta udah dipimpin sama Mas Pram sama Bang Dul. Makanya, gue setuju banget sama Mas Pram waktu itu dia bilang kalau dia tuh gak mau banyak berdebat. Dia itu mau langsung kerja. Karena solusi buat masalah-masalah di Jakarta ini nih, sebenarnya tuh kita semua udah paham dan udah banyak kajian-kajiannya. Gimana kalau menurut lo semua? Buat anak-anak muda, bro, ini pelajaran penting supaya kita gak yeping doang dan mulai ngebiasain buat fokus sama aksi yang nyata. Now, kita bahas soal solusi-solusi banjir dan lain-lainnya. Soal program-program yang terlambat dieksekusi sama Jakarta dan jadi fatal akibatnya. Let's vibe the story. Kita bahas duluan lah soal banjir di daerah Kelapa Gading dan sekitarnya yang selalu happening dari tahun ke tahun. Ternyata solusinya udah dipahamin sejak lama. Pemprov itu harus ngelakuin normalisasi di Kali Cakung Lama di daerah Cilincing. Karena di sana terjadi penyempitan sungai yang bikin air ngeluber kemana-mana. Dan saat ini pemerintah itu harus ngelebarin sungai jadi 15 meter lagi. Soalnya sekarang sisa 2 meter doang gara-gara diokupasi sama warga. That's why rumah-rumah di bantaran Kali Cakung Lama itu mesti dibongkar. Warganya itu harus pindah. Mereka tuh nggak boleh egois dan ngotot buat bertahan lagi. Dan normalisasi sungai harus dilakuin sepanjang 2 km bro. PR besar buat ngelebarin Kali Cakung Lama emang soal ngebujuk dan ngeyakinin warga aja. Warga di sana tuh harus diyakinin kalau hidup mereka sama warga lainnya tuh bakal lebih baik kalau mereka rela dipindah. Dan good newsnya nih, menurut Mas Pram, sekarang warga tuh udah bersedia. Jadi ini ada kemajuan lah. Kita bersyukur kalau emang bener Kali Cakung Lama itu sebentar lagi bakal bisa dinormalisasi. Dan selain di Kali Cakung Lama, Pemprov Jakarta juga udah berencana ngelakuin normalisasi, pelebaran sama pembetonan sungai di Kali Ciliwung sama di Kali Kerukut. Ini buat ngelanjutin program yang udah dimulai sejak era Gubernur Ahok. Mas Pram sendiri sadar kalau mau normalisasi sungai itu nggak gampang dan cenderung nggak populer. Soalnya program ini tuh butuh biaya yang gede banget dan akan berpotensi berdampak ke pemukiman warga di bantaran sungai. Pemprov itu mesti mindahin warga dan nyiapin rumah susun. Tapi kalau Jakarta mau bener-bener terbebas dari banjir, semua itu ya emang harus dijalanin. Soal ini, kita semua sebenarnya udah paham sama konsekuensinya. Kita paham cara mengatasinya. Jadi sebenarnya ini semua ya tinggal dilakuin aja. Dan untungnya kita semua sekarang dipimpin sama Mas Pram sama Bang Dul yang berani ngejalanin kebijakan yang gak populer tapi berdampak luas dan sangat-sangat bermanfaat buat warga. Dan menurut gua nih, ini adalah contoh lain kebijakan Jakarta yang terlambat adalah soal transportasi umum atau transportasi massal. Soal ini Jakarta terlambatnya udah sangat amat keterlaluan lah. Dan ini buat gambaran aja ya. Kalau kita compare nih sama Singapura, negara tetangga kita, mereka tuh pertama kali ngebangun jalur MRT di tahun 1980-an. Dan jalur pertama mereka udah beroperasi sejak tahun 1987. Ngebangun MRT ini udah dilakuin sama Singapura sejak 40 tahun lalu. Terus ada juga di Kuala Lumpur, di ibu kota Malaysia. Di sana mereka udah punya LRT sejak tahun 1995. Atau kurang lebih 30 tahun lalu lah. Lebih cepat dibandingin kita. Kalau Bangkok, ibu kota Thailand, mereka udah pakai MRT sejak tahun 1999. Udah hampir 30 tahun juga. Nah, sementara itu, di Jakarta nih,
Kita baru punya MRT di tahun 2019, telat 20 tahun dibandingin Bangkok. Di tahun 2015, Gubernur Jokowi dan kemudian Gubernur Ahok udah ngerintis pembangunan MRT sama LRT. Dan hasilnya, MRT yang kita kenal sekarang ini, dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, ya udah mulai beroperasi sejak tahun 2019. Terus ada juga LRT Jakarta, dari Kelapa Gading sampai Velodrome. Itu juga udah beroperasi sejak tahun 2019. Tapi terus apa yang terjadi? Pembangunan MRT sama LRT itu malah mandek. Dan baru-baru belakangan inilah pembangunan MRT itu dilanjut dari Bundaran HI sampai ke Kota Tua. Sementara pembangunan LRT dilanjut dari Velodrome sampai ke Manggarai. Coba aja dulu kita nggak terlalu mikirin perdebatan politik dan mau ngelanjutin pembangunan MRT sama LRT yang udah dirintis sama pemimpin Jakarta sebelumnya. Dan bisa jadi sekarang ini kita udah bisa naik MRT dari Lebak Bulus sampai Kota Tua dan naik LRT dari Kelapa Gading sampai Duku Atas. Tapi ya udahlah, better late than never. Jadi kalau kita ngomongin soal banjir, soal macet, dan soal pemukiman layak huni, sebenarnya solusinya tuh udah sama. Kajian-kajiannya buat ngatasin masalah itu juga udah ada sejak lama. Dan udah ada sejak eranya Bang Yos sekitar 25 tahun lalu lah. Jadi sekarang Jakarta itu udah nggak perlu lah berkonsep-konsep lagi. Cukup bikin penyesuaian aja dan bisa langsung dikerjain aja semuanya. Semua rencananya udah matang kok. Makanya, balik lagi ke soal yang tadi. Gue sih seneng ya, Jakarta tuh dipimpin sama Mas Pram yang nggak mikirin mau bikin visi gede apa, sama mau ninggalin legacy apa. Mas Pram tuh cuman mau kerja beresin masalah-masalah yang mestinya udah diberesin sejak dulu. Kita balik lagi lah soal banjir. Kalau sekarang ada yang nanya, Mas Pram kenapa nggak bisa beresin masalah itu? Itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Kalau sekarang Jakarta masih banjir, itu karena dulu kita terlalu banyak berdebat dan gagal buat ngerjain yang mestinya udah dikerjain sejak dulu. Kalau lo masih pada ingat nih, Jakarta itu banjirnya udah parah banget di era Bang Foke, Bang Yos, dan sebelum-sebelumnya. Dulu sih banyak keluarga dan banyak daerah yang mesti ngungsi berhari-hari kalau banjir. Bahkan nih, Bundaran HI sama Jalan Sudirman Tamrin aja sempat kelelep loh. Dan baru di era Gubernur Jokowi sama Gubernur Ahok, semua masalah penyebab banjir dibenahin satu persatu. Waktu 5 tahun pasti nggak cukup lah buat ngatasin semua persoalan ini. Tapi kalau di era setelah itu, kita nggak ribut soal konsep normalisasi sungai sama naturalisasi sungai. Mestinya sih sekarang kita udah ada ya kemajuan soal ngatasin banjir ini. Mestinya sih, Mas Pram sama Bang Dul itu udah nggak kebagian tugas buat ngenormalisasin Kali Ciliwung, Kali Kerukut, sama Kali Cakung Lama. Mestinya, semua normalisasi itu udah beres sejak lama. Soal transportasi massal juga, mestinya sekarang MRT itu udah nyampe Kota Tua, sama LRT itu udah nyambung ke Kelapa Gading sampai ke Sudirman. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Ini terutama pelajaran buat generasi muda, buat generasi milenial, sama Gen Z lah. Kita tuh udah mesti cukup lah punya sikap rendah hati buat mau nerima sama mau ngelanjutin apa yang udah dirintis sama generasi sebelum kita. Dan keuntungannya, sekarang Jakarta punya Mas Pram sama Bang Dul loh, yang punya sikap seperti itu. Mereka tuh mau jadi pelanjut yang baik dan mau kerja satset. Mereka tuh nggak suka nyala-nyalain pemimpin sebelumnya. Mereka tuh juga nggak cari panggung lah, apalagi cari kambing hitam. Mereka tuh nggak mau banyak debat lagi. Seperti yang udah sering denger lah dari mulut Mas Pram. Dia tuh cuma mau kerja, beresin masalah-masalah Jakarta. Dia cuma mau ngeeksekusi solusi-solusi yang sebetulnya nih udah ada sejak lama. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari gua. Kalau kalian ada perdebatan, coba debat di kolom komentar. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!